Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Michael Sadich. Saya berasal dari Amerika Serikat. Tapi di tahun 2017, saya dengan keluarga pindah ke Indonesia. Saya sangat bersyukur atas kesempatan ini, karena saya boleh berbagi sebuah renungan dengan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebenarnya beberapa hari yang lalu ketika saya bersaat teduh, saya sedang membaca di kitab Roma pasal 9. Ada beberapa ayat di situ yang sangat menarik perhatian saya dan ingin saya berbagi dengan Bapak, Ibu, dan Saudara. Akan saya baca dari kitab Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana Rasul Paulus menulis, "Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani." Beberapa frasa yang ada di dalam 3 ayat ini sangat menarik ya. Yang pertama, Rasul Paulus sangat berduka cita. Yang kedua, dia selalu bersedih hati. Dan yang ketiga, dia mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Jadi kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa Rasul Paulus sangat berduka cita? Kenapa dia selalu bersedih hati? Dan kenapa dia mau terkutuk dan terpisah dari Kristus? Ada satu alasan saja, yaitu supaya banyak orang atau banyak jiwa akan diselamatkan. Di sini di beberapa ayat ini sangat jelas hati Rasul Paulus, yaitu hatinya sangat terbeban terhadap jiwa-jiwa yang terhilang atau tersesat. Jadi dia ingin supaya dia sendiri akan terkutuk atau terpisah dari Kristus, supaya orang-orang lain, jiwa-jiwa lain boleh diselamatkan. Hati Paulus di sini sangat luar biasa menurut saya. Saya kira dia punya hati untuk orang yang belum percaya, karena dia dengan senang hati menerima tugas yang dipercayakan kepada dia. Yaitu yang kita temukan di Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20, yaitu jadikanlah semua bangsa murid Kristus, baptislah mereka dan ajarlah mereka segala sesuatu yang Kristus perintahkan. Tugas itu yang dipercayakan kepada Paulus juga dipercayakan kepada kita sebagai orang percaya. Jadi kita juga harus memiliki hati yang sama, hati yang terbeban terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Dan itu menjadi motivasi bagi kita, supaya kita pergi keluar, supaya kita lebih berani, tidak takut untuk berbagi Injil kepada orang-orang yang belum pernah dengar. Kalau kita belum memiliki hati sama seperti Rasul Paulus di sini, ya berdoalah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan, supaya Dia berikan kepada kami atau kepada kita hati yang terbeban terhadap jiwa-jiwa yang belum pernah dengar atau belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada bulan Desember ini, kita sebagai orang percaya akan merayakan kedatangan Yesus Kristus atau Advent. Dia sudah datang, Dia sudah mati, Dia sudah hidup kembali, Dia sudah diangkat ke surga, dan Dia akan datang kembali dan membawa semua orang ke surga yang sudah mengaku percaya kepadanya. Yang kabar baik Injil ini sangat indah, paling indah. Tidak ada cerita yang lebih indah daripada cerita ini. Dan kita harus berbaginya kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.